Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dionisia Dranduli Lama Blawa dengan NIM 2304060042. Saya mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat sebagai penugasan akhir mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Ibu Meriana Dogo SH.MPD. Pakaian adat yang saya kenakan ini adalah pakaian adat suku Lama Holot. Jadi sarung yang saya kenakan ini namanya watemeang atau sarung merah. Sarung ini berasal dari daerah Ilaape, salah satu daerah dari suku Lama Holot. Kebanggaan saya menjadi anak Lama Holot karena suku Lama Holot memiliki keberagaman budaya yang sangat-sangat luar biasa dan tradisi yang sangat-sangat unik. Keunikan yang paling menonjol adalah mahar seorang gadis, yaitu gading gajah. Walaupun daerah Lama Holot tidak pernah melahirkan gajah, tetapi kami kaya akan gading gajah. Sekian yang dapat saya sampaikan secara garis besar tentang suku Lama Holot. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan berorasi tentang identitas negara Indonesia. Dalam hal ini konsep wawasan Nusantara. Teman-teman sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Rote, terdapat berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu aset terbesar bangsa kita. Namun keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan harmonis, menghargai perbedaan, dan membangun persatuan dan kesatuan. Inilah yang menjadi inti dari konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep yang berfokus pada pemahaman dan penghayatan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia. Konsep ini mengajarkan kita untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan hanya sebagai kumpulan pulau-pulau yang terpisah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, keindahan alam yang menakjubkan, dan yang paling penting, keragaman budaya yang luar biasa. Konsep wawasan Nusantara adalah pandangan yang menggarisbawahi pentingnya persatuan dan keberagaman ini. Wawasan Nusantara mendasarkan dirinya pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip ini menunjukkan meskipun kita memiliki perbedaan dalam budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat, kita tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antara suku, bangsa, dan agama. Dalam wawasan Nusantara, kita diajarkan untuk mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga kita dapat hidup dalam keragaman dengan damai dan saling menghormati. Namun, dalam perjalanan sejarah panjang, Indonesia telah menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam identitas dan konsep wawasan Nusantara ini. Salah satu permasalahan utama adalah konflik antar etnis dan agama. Kita masih sering melihat adanya ketegangan dan konflik yang sering timbul akibat perbedaan ini. Selain itu juga, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam menjaga identitas negara dan konsep wawasan Nusantara. Budaya luar yang masuk ke Indonesia seringkali mengambil alih budaya lokal dan mengancam keberagaman budaya kita. Nilai-nilai luhur dan tradisi nenek moyang yang sering kali terabaikan dalam arus globalisasi ini. Wawasan Nusantara mendorong kesadaran kita akan pentingnya
persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang kuat. Melalui pemahaman ini, kita belajar untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Konsep ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Tanah air kita adalah sebuah Nusantara, yang berarti bahwa bangsa kita adalah bangsa kepulauan. Jika kita kehilangan satu bagian dari Nusantara, maka kita kehilangan sebagian dari bangsa kita. Wawasan Nusantara juga mencerminkan pentingnya kerjasama dan perdamaian antar bangsa. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Selain itu, konsep ini juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan alam Indonesia yang indah. Kepulauan kita mempunyai kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan hujan tropis, gunung berapi, hingga terumbu karang yang menakjubkan. Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan alam, menjaga kelestariannya, dan menggunakan sumber daya alam secara baik. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali konsep wawasan Nusantara yang telah kita bahas tadi. Konsep ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dalam wawasan Nusantara, kita belajar untuk menghargai perbedaan, merawat lingkungan, serta membangun kerjasama antar wilayah. Konsep ini menjadi landasan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan NKRI, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mari kita wujudkan konsep wawasan Nusantara sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan sesama maupun menjaga alam dan lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjaga keharmonisan dan keberlanjutan bangsa kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian.